Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 4B Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhamma Sala Khao Chi On, Wat Yana Sangwararam, Chonburi, oleh Pra Ajahn Suchat Abhijato. Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Surya Metta. Editor Wilisiana Surya Metta. Proofreader Margareta Naga Prilianti. Sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015. A collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Suchat Abhijato. Copyright Pra Suchat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kammathana.com, www.archive.org/detail/dhamma1415 Indonesia. Video part 4B ini akan melanjutkan membaca bagian tanya jawab dari umat awam asal Malaysia 17 Januari 2015. Tanya jawab. Umat awam pria. Selain menggunakan budo, dapatkah kita berperhatian terhadap napas kita? Tan Ajahn. Ya, ada sekitar 40 subjek meditasi. Kamu cukup memilih satu yang sesuai untukmu. Untuk menyesuaikan dengan aktivitas-aktivitas harianmu, kamu dapat berganti dari satu subjek ke subjek yang lain. Jika kamu sedang menggunakan napas sebagai subjek meditasimu, ketika kamu sedang melakukan aktivitas-aktivitas harianmu, kamu mungkin menemukannya sulit untuk fokus pada pernafasanmu. Kamu malah mungkin harus berfokus pada aktivitas-aktivitas fisikmu, seperti gerak-gerik tubuhmu. Itu semua bergantung pada kemampuanmu untuk fokus pada objek tersebut. Beberapa orang suka menggunakan mantra sebagai sebuah subjek, sehingga mereka terus saja menggunakan mantra. Bagi yang lain, mereka mungkin suka berfokus atau mengawasi tubuh, sehingga mereka terus mengawasi tubuh. Setiap gerakan tubuh diawasi untuk menjaga pikiranmu agar tidak mengembara ke hal-hal lain.
Metode apa saja yang kamu temukan berguna untuk membawa pikiranmu ke saat ini, di sini dan kini, dan tidak berpikir tentang hal-hal lain, adalah metode yang sesuai untukmu. Umat awam wanita. Ketika kita merapalkan mantra Buddha, apakah saya berfokus pada suaranya? Dan Ajahn, cukup berkonsentrasi pada perapalan itu sendiri, karena perapalan adalah sebuah bentuk pemikiran. Jika kamu berkonsentrasi pada pemikiran ini, maka kamu tidak dapat memikirkan hal lain apapun. Itu persis seperti ketika kamu sedang bernyanyi. Apa yang kamu lakukan? Kamu berkonsentrasi pada lagu yang kamu sedang nyanyikan saja, bukan? Itu sama. Persis seperti chanting. Kamu berkonsentrasi pada chanting. Jika kamu menemukan berkonsentrasi pada mantra terlalu sulit, karena mantra itu berulang-ulang, dan jika kamu mau sesuatu yang lebih banyak variasi, kamu dapat menggunakan chanting seperti Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Teruslah mengulang itu. Ini untuk menjaga pikiran tetap sibuk, sehingga pikiran tidak dapat berpikir tentang hal-hal lain. Ketika kamu duduk, kamu dapat antara berlanjut dengan chanting kamu atau perapalan mantramu, atau jika kamu merasa lelah dan mau berhenti melakukan chanting, kamu dapat sekedar mengawasi napasmu. Sadarilah napas masukmu dan napas keluarmu. Janganlah mencoba mengendalikan napasmu. Biarkanlah napas itu sendiri. Kamu sekedar mau menggunakan napas sebagai sebuah jangkar untuk menjaga pikiran agar tidak mengembara dan berpikir tanpa arah. Kamu mau berfokus pada satu hal saja di setiap waktu. Umat awam pria. Apakah ini artinya bahwa kita dapat berganti dari satu objek ke objek lain selama itu sesuatu yang berkaitan dengan tubuh kita? Dan Ajahn, ya, sesuatu yang di sini dan kini beradalah di saat ini. Janganlah mengembara ke masa lalu atau masa depan. Janganlah berpikir tentang masa lalu. Janganlah berpikir tentang masa depan. Karena ketika kamu melakukannya, kilesa-kilesa kamu cenderung muncul. Jika kamu sekedar memperhatikan tubuhmu, sekedar menyadari tubuhmu, itu akan mencegah pikiranmu agar tidak berpikir. Ketika kamu duduk, kamu tidak dapat memperhatikan tubuh lagi, karena tubuh sedang tidak melakukan apa-apa. Maka, kamu mengawasi napas, atau kamu malah dapat menggunakan mantra. Terkadang, kamu tidak dapat mengawasi napasmu, tidak dapat menggunakan mantra. Kamu mungkin menggunakan chanting terlebih dahulu untuk menenangkan pikiranmu. Itu tergantung pada bagaimana pikiranmu berlaku pada waktu itu. Kamu harus menemukan jenis subjek meditasi yang tepat untuk menenangkan pikiran. Umat awam pria.
ketika kita mengawasi keadaan mental seperti kebencian, apakah kita mengawasi penyebab kebencian? Tan Ajan, ya, penyebab kebencianmu adalah keinginanmu. Kamu mau sesuatu, dan ketika kamu tidak mendapatkannya, kebencian muncul. Kamu merasa marah. Jika kamu dapat mengurangi keinginanmu, maka kemarahanmu akan berkurang. Umat awam pria, jika kita memiliki rasa sakit dan kita mengawasi kebencian terhadap rasa sakit tersebut, dan kita menghendaki sebuah posisi yang lebih nyaman untuk mengurangi rasa sakit tersebut, bagaimana cara kita menangani situasi itu? Tan Ajan, kamu seharusnya membawa pikiranmu ke suatu keadaan netral. Bawalah pikiran ke samadhi, ke upekha. Itulah alasan mengapa kamu memerlukan samadhi terlebih dahulu sebelum kamu dapat masuk ke dalam perenungan vipassana. Ketika kamu masuk ke dalam perenungan vipassana seperti sifat dari rasa sakit, kamu harus melihat bahwa rasa sakit adalah anicca, dukkha, anatta. Kamu tidak dapat mengendalikan rasa sakit tersebut. Kamu tidak dapat menyuruh rasa sakit itu pergi. Namun, kamu dapat mengendalikan pikiranmu agar mampu hidup bersama rasa sakit tersebut. Umat awam pria, pada level samadhi apa kita dapat mulai melakukan perenungan vipassana? Tan Ajan, pada setiap level. Kamu dapat mencobanya sendiri begitu kamu memiliki samadhi. Setelah kamu keluar dari samadhi kamu, jika kamu memiliki masalah apapun seperti penderitaan apapun atau keinginan apapun, cobalah menggunakan vipassana untuk menyelesaikan masalah itu. Sebagai contoh, jika kamu memiliki rasa sakit, sasarannya adalah untuk membiarkan rasa sakit tersebut sendiri. Karena jika kamu mau rasa sakit tersebut lenyap, kamu sedang menciptakan penderitaan di dalam pikiranmu. Kamu sedang menciptakan keinginan yang mana merupakan penyebab penderitaan mental, yang mana jauh lebih kuat dibandingkan penderitaan fisik. Jika kamu tidak menciptakan penderitaan mental, maka pikiranmu dapat bertahan terhadap penderitaan fisik. Pikiran dapat hidup bersama dengan penderitaan fisik. Pikiran tidak dapat hidup bersama dengan penderitaan pikiran itu sendiri. Sehingga sasarannya di sini adalah untuk mencegah pikiran agar tidak menciptakan penderitaan mental yang mana dipicu oleh penderitaan fisik. Jadi, kamu terlebih dahulu harus memiliki samadhi. Ketika kamu memiliki samadhi, pikiranmu memiliki kemampuan untuk tetap diam, tetap tidak terganggu ini. Begitu kamu memiliki kemampuan ini, ketika pikiran menghadapi rasa sakit fisik, maka kamu dapat sekedar memberitahu pikiran bahwa itu tidak apa. Itu tidak sebegitu buruk. Kamu dapat hidup dengan itu. Kamu dapat melakukannya selama kamu tidak memiliki keinginan agar rasa sakit ini lenyap.
Ketika kamu memiliki keinginan ini, kamu sedang menciptakan rasa sakit mental yang mana jauh lebih kuat dibandingkan rasa sakit fisik. Kamu tidak harus menciptakan rasa sakit mental ini. Buddha mengetahui sifat penderitaan mental ini. Penderitaan mental diciptakan oleh keinginanmu sendiri. Keinginanmu untuk menyingkirkan rasa sakit fisik, yang mana berada di luar kendalimu. Rasa sakit fisik muncul terkadang dikarenakan keadaan-keadaan yang mungkin atau tidak mungkin bisa untuk dilenyapkan. Ketika kita berpraktek, kita harus mengasumsikan bahwa rasa sakit itu tidak dapat dilenyapkan, sehingga kita belajar untuk membiarkan rasa sakit itu sendiri. Persis seperti ketika kamu menjadi sakit, kamu mengetahui bahwa kamu tidak dapat menyingkirkan rasa sakit tersebut ketika kamu masih sedang menyembuhkannya. Sehingga satu-satunya hal yang dapat mencegah penderitaan adalah dengan menerima rasa sakit tersebut dan tidak memiliki keinginan sama sekali untuk menyingkirkan rasa sakit tersebut. Kamu harus melihat bahwa sifat dari rasa sakit tersebut adalah anicca. Rasa sakit itu sementara. Rasa sakit datang dan pergi. Rasa sakit itu anatta. Ketika rasa sakit itu datang, kamu tidak dapat menyuruhnya pergi. Kamu seharusnya sekedar harus menunggu sampai rasa sakit itu pergi dengan sendirinya. Ketika kamu memiliki sedikit saja keinginan untuk menyingkirkan rasa sakit itu, kamu sedang menciptakan lebih banyak rasa sakit mental, yang mana jauh lebih kuat dibandingkan rasa sakit fisik. Kamu dapat berhenti menciptakan rasa sakit mental dengan menjaga pikiranmu tenang dan damai, dan tidak bereaksi terhadap rasa sakit fisik. Kamu perlu memiliki samadhi agar mampu tetap tenang dan tidak bereaksi terhadap rasa sakit tersebut, dan kemudian mempelajari kebenaran dari rasa sakit tersebut, bahwa rasa sakit tersebut adalah anicca, dukkha, anatta. Lebih baik untuk sekedar membiarkan rasa sakit itu sendiri, maka tidak akan ada dukkha di dalam pikiran. Ketika kamu memiliki keinginan untuk menyingkirkan rasa sakit tersebut, maka kamu sedang menciptakan dukkha di dalam pikiran yang mana jauh lebih kuat dibandingkan rasa sakit fisik itu sendiri. Kita di sini bukan untuk menyingkirkan rasa sakit fisik. Kita di sini untuk menyingkirkan rasa sakit mental yang disebabkan oleh keinginan kita. Rasa sakit mental dapat muncul dari banyak hal, bukan sekedar dari rasa sakit fisik. Ketika kita tidak bahagia, ketika pikiran kita tidak bahagia, itu karena pikiran kita memiliki keinginan agar hal-hal menjadi seperti ini atau seperti itu. Ketika hal-hal itu tidak berjalan menurut keinginanmu, kamu menjadi tidak bahagia. Jika kamu dapat menyingkirkan keinginan ini, apapun yang terjadi, itu tidak akan membuatmu tidak bahagia. Inilah alasan mengapa kita mau melatih pikiran. Sekedar membiarkan segala hal sendiri, karena kita tidak dapat senantiasa mengendalikannya. Terkadang
kita bisa, dan terkadang kita tidak bisa. Ketika kita tidak bisa dan kita memiliki keinginan, maka kita akan menderita secara tidak perlu. Jika kita mengetahui hal-hal berada di luar kendali kita, maka relakanlah saja hal-hal itu. Biarkanlah hal-hal itu terjadi. Maka kita tidak akan terpengaruh dengan apapun yang terjadi. Umat awam wanita, ketika pikiran sangatlah diam dan damai, terkadang ada perasaan bahwa pikiran terpisah dari tubuh fisik. Apakah kita membiarkannya secara alami sampai pada suatu keadaan penyelidikan? Tan Ajahn, ketika kamu bermeditasi, inilah apa yang akan terjadi. Pikiranmu akan terpisah dari tubuh, tetapi itu adalah keadaan sementara. Ketika kamu berada di dalam keadaan itu, biarkan saja. Nikmati pemisahan tersebut selama mungkin, sehingga kamu dapat mengetahui bahwa pikiran dan tubuh adalah terpisah. Tubuh dan pikiran tidaklah satu dan tidaklah sama. Setelah kamu keluar dari keadaan ini, dan pikiran dan tubuh sekali lagi bergabung kembali, kamu dapat menggunakan vipassana untuk mencoba mengingatkan dirimu sendiri bahwa pikiran dan tubuh adalah terpisah. Pikiran tidak seharusnya khawatir tentang tubuh. Tubuh tunduk terhadap 3 ciri kehidupan, dan kamu tidak dapat mengubah itu. Tubuh akan harus menjadi sakit, menjadi tua, dan mati. Tetapi pikiran tidak harus terpengaruh dengan semua yang terjadi pada tubuh. Inilah bagaimana kita menggunakan vipassana. Cobalah untuk mengingatkan diri kita bahwa pikiran adalah terpisah dari tubuh. Cobalah untuk memahami bahwa sifat dari tubuh tidaklah dapat diubah. Tubuh ditakdirkan untuk menjadi sakit, menjadi tua, dan mati. Terlepas betapapun baiknya kamu merawat tubuh tersebut, kamu tidak dapat mencegah ini agar tidak terjadi. Jika kamu mau mencegah atau kamu mau menghentikannya agar tidak terjadi, kamu hanya sedang menciptakan penderitaan di dalam pikiranmu. Jika kamu tidak mau menderita secara mental, maka kamu sekedar harus merelakan tubuh tersebut dengan menerima 3 ciri tersebut. Memahami 3 ciri tersebut, anicang, dukkang, anatta. Anicang adalah mengetahui bahwa tubuh tersebut sementara dan tubuh itu terus berubah. Anatta artinya kamu tidak dapat mengendalikannya. Dukkang adalah penderitaan mental. Kamu mau mengganti kebenaran tersebut, tetapi kamu tidak bisa. Biasanya kita mau tubuh untuk bertahan selamanya, untuk senantiasa sehat, untuk tidak menjadi sakit, dan untuk tidak mati. Tetapi ini bukanlah kebenaran. Ketika kebenaran terjadi, kita melawan dan kita bertarung melawan kebenaran karena keinginan kita. Dan dengan demikian menciptakan lebih banyak penderitaan di dalam pikiran secara tidak perlu.
jika kita memahami kebenaran, dan ketika kebenaran tersebut terjadi, kita sekedar menerimanya, maka tidak akan ada penderitaan mental. Umat awam pria, selain mengawasi tubuh saja, dapatkah kita juga mengawasi perasaan-perasaan? Tan Ajahn, kamu dapat mengawasi perasaan-perasaan ketika kamu memiliki perasaan menyakitkan, karena itulah ujian sebenarnya. Itulah apa yang kamu mau lewati, atasi, yaitu perasaan menyakitkan. Perasaan yang lain adalah perasaan baik yang bukan merupakan sebuah masalah. Jadi, mengapa mengawasi sesuatu yang bukan merupakan masalah bagimu? Masalahnya adalah perasaan-perasaan menyakitkan. Ketika perasaan menyakitkan muncul, itulah ketika kamu harus memiliki perhatian. Perhatian artinya mengajari pikiran sekedar untuk mengawasi, sekedar mengamati, dan tidak mencoba ikut campur dengan perasaan menyakitkan. Biarkan saja perasaan menyakitkan itu sendiri, karena perasaan menyakitkan itu anatta. Anatta artinya kamu tidak dapat menyingkirkan perasaan buruk itu. Kamu tidak dapat mengubahnya. Satu-satunya hal yang kamu dapat lakukan adalah sekedar mengawasinya, menerimanya sebagaimana itu adanya. Maka pikiranmu tidak akan menciptakan dukang ini yang muncul dari keinginanmu untuk menyingkirkan perasaan menyakitkanmu. Untuk mengembangkan perhatian dengan menggunakan wedana atau perasaan sangatlah sulit, karena biasanya kamu tidak memiliki apapun untuk dirasakan. Apa yang kamu miliki adalah tubuh, yang mana selalu ada di sini. Alasan mengapa kita mengembangkan perhatian adalah untuk menghentikan pikiran agar tidak mengembara, agar tidak berpikir tentang hal ini dan itu. Sehingga kamu perlu memiliki sesuatu untuk menjaga pikiran tetap sibuk, menjaganya tetap memiliki pekerjaan, seperti mengawasi tubuhmu. Apapun yang kamu sedang lakukan, teruslah mengawasi tubuh. Maka kamu tidak dapat mengirim pikiranmu ke tempat lain. Maka pikiranmu akan ada di sini dan kini. Itulah sasarannya. Pikiran dapat menjadi tenang hanya ketika pikiran itu di sini dan kini. Pikiran itu tidak dapat tenang ketika pikiran itu pergi ke masa lalu atau ke masa depan. Kamu memerlukan sesuatu untuk membawa pikiran itu ke sini dan kini. Kamu dapat menggunakan mantra, bercermin pada kematian, mengawasi tubuhmu. Kamu dapat menggunakan 40 subjek meditasi atau 40 kamathana dan memilih satu yang sesuai untukmu. Akhir dari desana dan tanya jawab. Demikianlah, selesai sudah saya membacakan bagian 4, Umat Awam Asal Malaysia, 17 Januari 2015. Pada video part selanjutnya, saya akan membacakan bagian 5, Umat Awam Asal Inggris, 3 Februari 2015. Yang berisi tanya jawab. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang